Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat numerical display untuk mengubah nilai timer menggunakan Easy Builder 8000. Yang pertama kita siapkan tabel dulu ya. Ini adalah tabel pengalamatan output. Kemudian ini tabel pengalamatan input. Kemudian tabel pengalamatan output. Jadi inputnya ada push button 1, lalu untuk outputnya ada L1 gitu ya. Sini ada L1. Nah, setelah tabelnya ada, kita langsung ke CX Programmer. Nah, kita masukkan dulu simbol, klik kanan, insert simbol, lalu masukkan simbol-simbolnya, yaitu PB1 0.00, lalu L1 100.00. L1 itu ya, L1 itu tidak bisa digunakan langsung karena mungkin ada nama simbol yang sama, sehingga kita bisa modif menjadi L indikator gitu, atau indikator 1 ya, atau indikator karena cuma 1, kemudian oke. Nah, sudah 2 seperti ini. Nah, setelah itu kita masuk ke section. Kita buat ladder saja yang sederhana, yaitu kita masukkan input PB ya tadi ya, PB 1. Kemudian kita buat pengunci, yaitu misalkan tadi adalah indikator ya, indikator. Kemudian misalkan kita masukkan stop gitu ya, PB2 0.01. Kemudian section. Nah, ini tambah kita PB2 dan NC. Kemudian nanti ini T00. NC juga. Kemudian output. Nah, nanti dari indikator ini akan menyalakan timer. Menyalakan timer, jadi kita masukkan tim. Nah, timer tim 00. Nah, ini kan biasanya crash 5 ya, atau crash 20, atau crash 50, atau crash 100 tergantung waktu tundanya. Nah, kalau nilai setting tersebut diatur menggunakan HMI, berarti alamat atau set value itu kita ganti dengan alamat. Kita bisa menggunakan alamat memori saja, yaitu D, sehingga saya nulisnya adalah tim 00 spasi D, misalnya D10 gitu ya, atau D0, D1, D2, D3 dan seterusnya. Ini saya ambil D10. Kemudian oke. Pastikan tidak error ya. Jadi nanti cara kerjanya, jika PP1 ditekan, indikator ini kerja. Indikator kerja ini selama berapa detiknya itu berdasarkan set value. Nah, set value ini nanti kita ngesetnya dari HMI ya, dari Human Machine Interface. Nah, jika laddernya ini sudah, kita transfer ke PLC ya. Jadi kita work online, kemudian transfer. Nah, setelah ditransfer, kita baru membuka software Easy Builder.
isi builder 8000. Nah, kalau di sekolah nanti ada dua ya, isi builder 8000 dan isi builder pro ya. Beda sedikit sih. Oke, kita tunggu sebentar. Kita tunggu wizardnya keluar, jangan terburu-buru diklik kemudian kok belum muncul diklik lagi. Nah, itu nggak boleh ya, jadi harus ditunggu dulu wizardnya ini muncul. Memang agak lama, jadi loadingnya agak lama loading. Oke, kita bisa mulai dari new ya. New project. Oke, kemudian modelnya gitu ya, seperti yang kemarin yaitu MT6070IH atau MT6071 karena kita punya dua tipe. Kemudian display mode. Nah, display mode-nya ini apa ya? Ini landscape aja. Oke. Kemudian kita berhasil menambahkan HMI, kita tinggal menambahkan PLC, yaitu kita klik ini ya, PLC tipenya, dan kita ketik Omron, enter. Kemudian kita pilih Omron CJ CSCP ya, Omron CJ CSCP. Kemudian oke. Kita sudah berhasil menambahkan dua device ya, yaitu HMI dan PLC Omron. Kemudian oke. Setelah itu lembar kerja akan terbuka seperti ini. Kita bisa menambahkan beberapa objek, masukkan aja objek button set bit. Ya, tadi kan ada PB1 ya, kita tulis PB1 di situ. Omron ya. Ini CIO. Kemudian kita ingat-ingat lagi caranya membuat alamat. D yang besar ini adalah channel, kemudian D kecil itu bit, sehingga kalau 0.0 channelnya 0, membuat 0 sejumlah 1 2 3 4 5 ya, 5 kali 1 2 3 4 5. Nah, PP1 di 00 berarti 00. Oke, nomor bitnya. Oke, set stylenya kita ambil komentari saja ya. Kemudian oke. Kita letakkan di sini, kemudian kita bisa copy aja dan paste, letakkan di bawah, kemudian kita ganti dengan PB2 elementary juga. Ini kita ganti bitnya 01. Nah, seperti ini ya, ini stopnya. Kemudian indikator ya, kita masukkan objek lamp, bit lamp, kemudian kita pilih Omron CIO bit, kemudian setting untuk melihat format. Nah, kita kan mau membuat 100.00 berarti 00 100 ya, 00100. Nah, ini channelnya. Kemudian kita tambah number bit 2 angka nomor bit 00. Kemudian oke. Lalu oke. Kita tambah indikator. Oke. Kita bisa tambahkan lah. Kita tambahkan sekarang numerical display. Numerical display di objek numeric ya. Objek numeric description theme. Ya, kita kasih theme Omron. Kemudian kita kasih D ya, kita addresskan D. D-nya di berapa? D10. Kita lihat setting formatnya. Oke, 10 berarti 00010. Kosongnya 3 kali. 00010 ya, itu D10. Karena tadi di CX programmernya kita gunakan D10. Dan kita klik OK, kita letakkan di bawah ini juga boleh. Kemudian kita klik. Nah, kita setting lagi numeric format. Kita ganti di situ 16 bit BCD. Kemudian do conversion kita aktifkan. Engineering low. Nah, engineering low kita misalkan buat 0 sampai
100 saja lah. Berarti kalau 100 itu berapa maksimal? 0 sampai 100. Kalau 5 detik 50. Kalau 100 jadi cuma 10 detik ya. Oke, 10 detik. Oke. 10 detik. Ya, kita sesuaikan saja seperti ini. 0 100 0 1000. Oke. Kita kembali lagi nih maksimum 1000. Oke. Kemudian oke. Nah, kita bisa menambahkan beberapa teks. Misalkan di sini kita tambahkan PB1. Warnanya yang agak cerah aja ya, kuning. Kita masukkan sini. Dan ini PB2. Indikator. Kemudian ini adalah setting timer atau setting. Ini kita bisa menambahkan lagi garis tepi dan kita bisa menambahkan identitas kita. Oke, kita letakkan di sini. Nah, kemudian kalau sudah kita tools compile dulu, di compile apakah ada yang error, kita simpan aja dulu tim set tim itu ya, set tim. Kita compile apakah ada yang error. Nah, jika no error, no warning, berarti kita buatnya sudah benar. Tinggal kita lakukan tools, kemudian download. Tool download. Oke, USB kabel ya, karena HMI yang kita punya pakai USB. Kemudian download sampai kita tunggu downloadnya selesai. Oke. Kemudian kalau misalkan kita jalankan nanti di HMI, kurang lebih tampilannya seperti ini ya. Jadi ada push button B1, B2, kemudian ada indikator, kemudian ada setting. Nah, setting ini bisa kita isi ya, 5 berarti 5 detik start. Maka indikator ini akan bekerja 5 detik, stop, atau nggak usah di stop juga dia akan berhenti sendiri. Kemudian kalau 2 start, nah berarti di sini nanti dia akan bekerja selama 2 detik. Begitu cara membuat numerical display untuk mengatur nilai timer ya, setting timer. Yang perlu Anda waspadai ya, karena yang penting jangan menjadi kebiasaan. Biasanya di sini itu crash 10, crash 20. Nah, terus karena ada tambahan ini jadi nanti nilai instruksi timernya malah dikasih D semua, itu enggak jalan. Nilai timer seperti ini dibuat D10 itu kalau misalkan memang kita hubungkan ke HMI, tapi kalau misalnya tidak dihubungkan ke HMI ya jangan pakai alamat D10 ya, seperti biasa aja alamatnya crash ya, kita pengen berapa detik misalnya crash 50, crash 20 ya. Jadi kalau digunakan seperti biasa ya gunakan crash, tapi kalau misalnya mau disambungkan atau di nilainya nanti akan diubah menggunakan HMI, yaitu harus dibuat alamat memori ya D10. Oke, seperti itu untuk penjelasan mengenai numerical display.
Sebetulnya untuk numerical display fungsinya masih banyak ya, bisa digunakan untuk menampilkan sensor ya, nilai sensor ya. Counter juga bisa untuk set counter gitu. Oke.